Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil presentasi kami mengenai analisis strategi dari perusahaan PT Sritex. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Rekan saya Rahyan Juniansyah dan saya sendiri Abelia Febriana akan mempresentasikan dan kita langsung membahas ke pembahasan yang pertama mengenai struktur organisasi. Baik, kita mulai dari pembahasan struktur organisasi tradisional yang diterapkan oleh PT Sritex. PT Sritex di sini menerapkan struktur divisional berbasis produk, namun di dalam tiap divisi tersebut masih mengadopsi pendekatan fungsional yang artinya perusahaan membagi organisasinya berdasarkan jenis produk, di mana masing-masing direktorat ini dikelola secara semi mandiri namun tetap di bawah pengawasan CEO pusat dan direktur penerat pendukung. Kita lanjut dari kelebihan dan kelemahan untuk model ini. Kelebihannya adalah spesialisasi yang jelas karena setiap unit fokus pada kompetensi intinya. Kemudian adanya tata kelola yang kuat dengan adanya komite audit serta direktur independen. Dan struktur ini juga memudahkan untuk ekspansi ke pasar global. Dan selanjutnya, namun ada kelemahannya itu. Yang pertama ada risiko birokrasi karena banyaknya lapisan hierarki dan adanya kompleksitas koordinasi antara direktorat yang memang dapat menghambat kolaborasi dari PT Sritex ini sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan leadership dan culture dari PT Sritex. Visi utama perusahaan adalah menjadi the leading sustainable textile company in Southeast Asia. Untuk mencapai visi ini, strategic intent yang dilakukan adalah antara lain melakukan ekspansi pasar ke Eropa, Amerika Serikat melalui sertifikasi ekotekstil. Kemudian adanya kerjasama dengan ITB dalam pengembangan manajemen dan teknologi tekstil, dan adanya leadership training untuk manajer muda, terutama dalam cultural collaboration, dan adanya pendirian Sritex Academy untuk mengembangkan talenta-talenta dari internal. Dan lanjut pada power and influence, dalam hal kekuasaan dan pengaruh di sini adalah terdapat expert influence di mana misalnya manajemen produksi dengan sertifikasi Lean Six Sigma, dan terdapat reward power melalui bonus tahunan yang bagi tim yang berhasil mencapai target pengurangan limbah. Budaya organisasi di Sritex dipengaruhi oleh budaya Jawa, mengedepankan nilai gotong royong, hierarki, dan komando. Budaya kerja keras, inovasi, orientasi yang kuat pada kualitas yang juga sangat ditanamkan. Dan para pemimpin di PT Sritex ini membangun budaya ini dengan memberikan keteladanan, komunikasi, dan visi misi yang jelas, sistem reward, dan pengembangan dari kompetensi karyawan. Dan pada aspek berkelanjutan, sustainability, PT Sritex ini mengadopsi teknologi waterless dyeing untuk mengurangi limbah cair dan membentuk program Sritex Green Partnership bersama petani kapas lokal, dan adanya divisi R&D atau Research and Development juga mengembangkan kain daur ulang atau recycle polyester. Sementara dalam hal corporate social responsibility, adanya pelatihan menjahit bagi perempuan sekitar pabrik lewat program Sritex Berdaya, serta adanya whistleblowing system untuk pengaduan etika. Selanjutnya, pada strategi budaya yang juga selaras, untuk strategi sustainability juga dilakukan investasi di PLTS, pembangkit listrik tenaga surya untuk pabrik di Solo, menurut Sustainability Report pada tahun 2023, dan adanya budaya pendukung ini, karyawan memang dilatih untuk memenuhi standar eco-production, contohnya adalah pemilahan limbah. Untuk strategic control, PT Sritex melakukan pengendalian melalui beberapa jenis kontrol, antara lain yang pertama adalah premise control untuk memantau harga kapas global, harga ekspor tarif ekspor impor, dan permintaan pasar. Selanjutnya pada strategic surveillance untuk menggunakan market intelligence untuk melihat tren tekstil yang berkelanjutan dan kebijakan carbon tax. Kemudian ada special alert control, misalnya saat pandemi produksinya dialihkan ke produksi APD. Dan selanjutnya ada implementation control dengan melakukan milestone reviews untuk proyek-proyek baru. Selain itu, PT Sritex juga mengimplementasikan beberapa kontrol internal, yakni adanya TQM atau Total Quality Management dengan quality control yang ketat serta kemitraan supplier lokal, dan kemudian adanya Six Sigma untuk mengurangi cacat produksi secara statistik. Jadi untuk PT Sritex ini sudah bersertifikasi ISO 9001 tahun 2015 dan
sebagai sertifikat mutu. Kemudian ada balance scorecard yang mengukur aspek pelanggan seperti tingkat keluhan dan proses produksi yang dengan downtime mesin. Untuk selain itu, strategi kontrol yang memang sudah diterapkan oleh PT Sritex adalah Lean Manufacturing yang memang sudah diterapkan sejak tahun 2023. Dan untuk kontrol tata kelola di sini, yang pertama ada unit internal audit di bawah direktur utama untuk memastikan pengawasan yang dilakukan secara independen dan objektif terhadap keseluruhan aktivitas perusahaan. Kemudian adanya divisi investor relation, legal, tax and treasury untuk menjaga stabilitas keuangan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga stabilitas dan menghindari risiko yang dapat mengganggu strategi bisnis. Kemudian adanya komite audit, GCG, dan nominasi dan remunerasi yang mungkin untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik untuk perusahaan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Baik, di sini saya akan membahas mengenai strategic evaluation atau evaluasi strategik pada PT Sritex. Nah, yang pertama, evaluasi strategi pertumbuhan. Jadi, PT Sritex ini sudah melakukan strategi pertumbuhan berupa integrasi vertikal dan horizontal, kemudian pengembangan pasar dan pengembangan produk. Pada tahun 2012 sampai tahun 2015, kinerja keuangan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan cukup menguntungkan. Meskipun penjualan mengalami kenaikan, tetapi perusahaan terlalu liquid dan solvabilitasnya kurang baik. Kemudian yang kedua adalah evaluasi strategi manajemen risiko. Nah, PT Sritex ini memiliki kebijakan manajemen risiko yang dibuat berdasarkan kemungkinan risiko yang dapat terjadi dalam hal keuangan perusahaan, operasi secara umum, hukum, dan bidang-bidang lain yang relevan. Identifikasi dan evaluasi atas risiko dilakukan melalui masing-masing departemen, direksi bersama dengan unit internal audit dan dewan komisaris yang diwakili oleh komite audit melakukan kajian dan merumuskan strategi pengelolaan dan mitigasi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi strategi komunikasi. Nah, kalau ini saran atau rekomendasi yang sebaiknya dilakukan oleh PT Sritex. Jadi, PT Sritex ini perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan manajerial dan finansialnya, termasuk pengelolaan kas dan utang, melakukan komunikasi yang transparan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan pasar. Dalam hal ini, Sritex perlu menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki kondisi keuangan, seperti restrukturisasi utang, atau program efisiensi operasional. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai gap analysis. Jadi, gap analysis ini adalah salah satu alat juga yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi strategik pada PT Sritex. Nah, gap analysis ini digunakan untuk melakukan perbandingan antara pencapaian strategi dengan target yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah yang pertama, PT Sritex dapat melakukan perbandingan antara kinerja keuangan dengan target. Nah, jadi PT Sritex dapat membandingkan laba, pendapatan, dan rasio utang aktual dengan target yang ditetapkan. Kesenjangan negatif yang ada pada rasio utang saat ini itu kan menunjukkan bahwa adanya gap serius yang perlu diatasi. Kemudian contoh yang kedua adalah kapasitas produk dengan permintaan pasar. Jadi, PT Sritex dapat mengidentifikasi apakah kapasitas produksi Sritex itu sudah optimal untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional, atau malah adanya kesenjangan yang terjadi pada kapasitas dan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan perbandingan antara efisiensi operasional dengan benchmark terbaik. Jadi PT Sritex mengidentifikasi kesenjangan antara tingkat efisiensi operasional Sritex misalnya biaya produksi atau waktu siklus dengan pesaing atau perusahaan terbaik di kelasnya. Dan yang terakhir, PT Sritex juga dapat membandingkan kualitas produk mereka dengan standar industri atau standar yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi, PT Sritex membandingkan kualitas produk mereka dengan standar kualitas industri atau harapan pelanggan, terutama untuk pelanggan global yang memiliki standar tinggi.
Baik, selanjutnya mari kita beralih ke SWOT analysis. Jadi dari segi strength atau kekuatan, PT Sritex ini memiliki struktur organisasi yang jelas dan fokus pada lini produk. Seperti yang sudah kita lihat tadi di struktur organisasi di bagian awal. Kemudian adanya juga research and development di setiap direktorat dan sistem pengawasan internalnya itu sangat kuat. Kemudian beralih kita ke bagian weakness atau kelemahan. Jadi PT Sritex ini memiliki kelemahan berupa potensi silo antar direktorat. Jadi setelah kita melihat struktur organisasi, kemungkinan ada potensi silo antar direktorat dan juga adanya risiko koordinasi lintas unit. Dan yang ketiga juga dari internal ada beban utang yang tinggi dan ketergantungan pada pasar ekspor tertentu. Kemudian untuk segi opportunities atau peluang, Sritex ini memiliki peluang terhadap permintaan global tekstil berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi memang saat ini permintaan global lebih mengarah kepada produk tekstil yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga PT Sritex memiliki peluang untuk dapat mewujudkan atau memberikan penawaran terhadap permintaan pasar tersebut. Diiringi juga dengan adanya pertumbuhan pasar tekstil dan garmen global. Jadi pada momen ini PT Sritex juga dapat melakukan ekspansi ke pasar baru. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman yang terjadi pada PT Sritex adalah yang pertama, fluktuasi harga bahan baku global. Yang kedua, persaingan dengan produk impor. Seperti yang kita tahu bahwa Cina, kita sebut saja Cina, memiliki produk-produk dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah. Nah, itu tentunya bisa menjadi ancaman bagi PT Sritex. Dan ketiga adalah perubahan kebijakan impor atau ekspor, mengingat bahwa PT Sritex ini fokus bisnis utamanya adalah dengan melakukan ekspor, sehingga apapun kebijakan yang berubah pasti akan menjadi ancaman bagi PT Sritex. Dan yang terakhir adalah fluktuasi nilai tukar mata uang. Ini juga berkaitan dengan kegiatan mereka yang melakukan kegiatan ekspor impor, yang mana apabila terdapat fluktuasi nilai tukar mata uang, ini juga akan mempengaruhi dan menjadi ancaman bagi PT Sritex. Selanjutnya saya akan membahas mengenai PES analysis. Jadi PES analysis ini adalah singkatan dari political, economic, social, dan technological, tentang bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi sektor atau mempengaruhi langsung terhadap PT Sritex. Yang pertama adalah mengenai political. Kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ekspor tekstil. Contohnya adalah pada saat Uni Eropa menghapus tarif impor bagi negara berkembang, maka di situ PT Sritex dapat membuat atau mengimpor produk dari luar negeri dengan harga yang murah karena tidak ada tarif. Dan begitu juga sebaliknya, pada saat terjadi ketegangan politik, maka kegiatan ekspor pada PT Sritex ini menjadi terganggu, seperti itu. Dan yang kedua adalah faktor ekonomi. Nilai tukar dan inflasi berdampak pada biaya produksi dan daya saing. Jadi ketika terjadinya pelemahan nilai rupiah, maka ketika Sritex melakukan impor, itu akan membuat harganya menjadi semakin mahal. Itulah mengapa bahwa nilai tukar itu sangat berpengaruh terhadap biaya produksi dan juga daya saing. Kemudian ada sosial. Trend fashion dan sustainability mempengaruhi preferensi konsumen. Jadi semakin maraknya isu-isu terkait lingkungan dan bagaimana trend fashion ini sudah berubah menjadi ke arah yang lebih ramah lingkungan dan sustainability, ini juga pasti akan mempengaruhi preferensi konsumen. Jadi konsumen akan lebih mengutamakan pada produk-produk fashion yang sustainable dan ramah lingkungan. Kemudian untuk faktor technological, inovasi mesin dan otomasi tekstil berpengaruh pada efisiensi produksi. Hal ini juga yang dilakukan oleh PT Sritex dengan melakukan otomatisasi printing dan beberapa hal lainnya pada proses produksi. Mereka sudah menggunakan mesin canggih dan ini dapat berpengaruh terhadap kapasitas produksi yang diproduksinya menjadi lebih banyak dan lebih optimal.
Berikutnya adalah strategic evaluation atau evaluasi strategik yang terakhir, yaitu mengenai benchmarking. Ada 4 benchmarking yang dapat dilakukan oleh PT Sritex. Yang pertama adalah benchmarking operasional, di mana pada benchmarking operasional ini PT Sritex membandingkan efisiensi pabrik dari Sritex, misalnya konsumsi energi per unit, rasio limbah dengan pabrik tekstil terkemuka di Asia atau di dunia. Yang kedua adalah benchmarking keuangan, di mana PT Sritex dapat membandingkan rasio keuangan, misalnya margin laba, rasio utang terhadap ekuitas, dan lain-lain, dengan rata-rata industri atau pesaing utama untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang ketiga adalah benchmarking inovasi. PT Sritex dapat melakukan perbandingan tingkat investasi mereka dalam R&D atau jumlah paten yang diajukan dengan perusahaan tekstil inovatif lainnya. Dan yang terakhir adalah benchmarking keberlanjutan atau sustainability. PT Sritex dapat membandingkan praktik keberlanjutan mereka, misalnya penggunaan emisi karbon, penggunaan air daur ulang, dan lain-lain, dengan standar terbaik dalam industri tekstil global. Baik, demikianlah paparan analisis strategi dari PT Sritex yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberi gambaran melihat bagaimana penerapan manajemen strategi dalam sebuah perusahaan tekstil besar yaitu PT Sritex. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.